Hello everybody, welcome to my English class. With me, I am Miss Swati. It's great to meet you all. Let's create a fun and happy English class atmosphere. Now, I want to tell you about adjective. Jadi, kali ini Miss Brian ingin menyampaikan mengenai materi adjektif, arti dan penggunaannya dalam kalimat. Apa sih adjektif itu? Adjektif adalah kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan atau memberikan keterangan pada suatu kata benda noun atau kata ganti pronoun dalam bahasa Inggris. Adjektif juga digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi pada suatu objek atau subjek dalam kalimat. Nah, untuk gambaran atau deskripsi ini nanti masuk pada materi kelas 7 mengenai describing people, describing animal, describing place, etc. Untuk membuat kalimat adjektif, susunannya itu harus urut ya. Jadi misalnya ini, character and quality. Contohnya kind, beautiful, handsome, smart, clever, lazy, friendly, bad, ugly, careful, arrogant, and etc. And then size. Jadi urutannya harus urut. Jadi itu ada ca, q, c, a, t, pa, sa, and co. Nah untuk size itu ukuran. Jadi ukuran seperti small, big, long, short, tall, low, thick, thin, wide, narrow, etc. And then A itu age and T itu temperature. Seperti young, old, new, ancient, modern, hot, cold, warm, etc. Kemudian pa itu participles biasanya digunakan untuk verb ing dan verb 3 seperti boring, tiring, interesting, amazing, bored, tired, interested, scared, amazed, etc. Kemudian sa itu dari shape yang artinya adalah bentuk. Jadi round, triangle, rectangle, oval, and square, and etc. And then to itu adalah color. It is like red, blue, yellow, green, black, white, purple, orange, etc. Nah untuk contohnya seperti ini, a brown dog, seekor anjing coklat, a new car, sebuah mobil baru, a clever boy, seorang anak laki-laki yang pintar, a beautiful girl, seorang anak perempuan yang cantik, a round table, sebuah meja bundar. Untuk para pemula atau untuk beginner atau apa namanya, kita baru mulai belajar bahasa Inggris, formulanya itu seperti ini. Jadi subject, to be, and adjective. For example, I. Jadi to be-nya itu nggak bisa yang lain. Kalau I itu jadi am. I am clever. I am tall. I am beautiful, etc. Kemudian you, we, they, and then plural. Jadi kamu, kami, mereka dan bentuk plural seperti Andi and Mira, kemudian the dogs, the cats. Jadi itu menggunakan to be are. For example, we are clever, we are happy, etc. Kemudian Andi and Mira are tall, seperti itu. Kemudian untuk subjek he, she, and it itu menggunakan is. Juga subjek untuk bentuk singular. For example, Aleta, Zidan, etc. Itu the dog, the cat, the bird seperti itu. Jadi to be-nya menggunakan is. For example, the dog is cute, he is clever, she is beautiful, etc. Kemudian fungsi adjektif. Fungsi adjektif itu bisa digunakan sebagai pelengkap subjek. For example, his car is red. Jadi red ini menjelaskan subjeknya, di mana subjek di sini his car. Jadi mobilnya ini merah. Yang kedua sebagai penjelas objek. For example,
I found the cat sleeping. Jadi sleeping di sini menjelaskan objeknya siapa, on the cat. Jadi the catnya sleeping. Jadi kucingnya sedang tidur. Kemudian sebagai penjelas noun phrase atau untuk menjelaskan frase benda. For example, full scale economic war. Jadi full scale economic war. Jadi ini menjelaskan mengenai noun phrase economic war. Kemudian menjelaskan sebagai inti adjective phrase. For example, extremely bad. And fungsi adjektif yang terakhir yaitu sebagai perbandingan. For example, she is as clever as her sister. Jadi dia sebagai perbandingan. Atau contoh lagi seperti ini. She is more beautiful than her. Nah, seperti itu. Oke, mungkin penjelasan kali ini sampai di sini dulu. Selamat belajar. Sukses untuk kalian. Thank you for watching. See you. Bye-bye.